Shalom pendalaman Alkitab Clearside Hosea 2 disadur dari santapan harian. Dihukum supaya bertobat. Cara efektif agar seseorang bertobat adalah dengan membiarkannya menderita sehingga ia berpaling kepada Tuhan untuk mendapat kelepasan. Allah kecewa dan marah terhadap ketidaksetiaan Israel. Israel telah berselingkuh dengan Baal ayat 4. Gambaran ini dilatar belakangi oleh kepercayaan agama Kanaan yang menganggap Baal sebagai pemilik tanah Kanaan. Baal dianggap sebagai pemberi kesuburan bagi lahan pertanian. Rupanya Israel menganggap Allah mereka hanyalah Allah padang gurun yang tidak mampu memberkati mereka di tanah Kanaan. Israel lalu menyembah Baal demi kehidupan yang berkelimpahan di tanah Kanaan. Apa yang dilakukannya sebagai suami yang dikhianati? Pertama, Allah memutuskan semua jalan sehingga Israel tidak berhubungan dengan Baal ayat 5. Israel akan kehilangan semua berkat Allah yang selama ini dinikmatinya. Israel akan dipermalukan Allah karena ilahnya tersebut. Akibatnya Israel akan kehilangan segala-galanya. Puncaknya Israel harus mengalami pembuangan di Asyur. Kedua, tujuan pembuangan Israel ke negara Asyur itu adalah untuk membawa balik istri atau umat Israel yang berkhianat itu kepada Allah Israel. Di pembuangan, Israel akan mempunyai banyak waktu untuk merenungkan kasih Allah yang dulu menjadi milik Israel. Meski demikian, Allah Israel adalah Allah yang setia. Ia akan mengembalikan Israel menjadi istri yang dikasihi Allah atau ruhamah dan kembali menjadi umatnya atau ami. Tatkala hal-hal duniawi telah menarik perhatian kita untuk berpaling dari kesetiaan kepada Allah, insyaallah bahwa hanya di dalam Kristus tersedia berkah sejati untuk hidup kita. Jika kita sedang mengalami jalan panjang penghukuman Allah seperti yang dialami Israel sebagai akibat ketidaksetiaan kita, berbaliklah untuk bertobat kepadanya. Ia tak ingin kita binasa, tetapi ingin kita pulih mesra dengannya. Yang dilakukan, terima kasih Tuhan, kasih-Mu membuat ketidaksetiaan kami diampuni. Kami bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kasih-Mu itu. Hosea 3 disadur dari santapan harian. Bukti kesungguhan bertobat. Apa sih penyebab Gomer berselingkuh? Apakah faktor uang? Atau tidak kepuasan di atas ranjang? Alkitab tidak memberikan jawaban yang jelas. Yang jelas Gomer telah terjebak pada dosa seksual, entah sebagai pemuas libido yang tak terkendalikan atau demi kepuasan-kepuasan materialisme atau lainnya. Ada dua isu yang bisa dibahas dari perikop pendek ini. Pertama, isu penebusan yang harus dilakukan Hosea terhadap istri sahnya yang terjual di bawah Germo. Secara hukum, Gomer masih terikat pernikahan dengan Hosea. Sebenarnya Hosea bisa menuntut agar Gomer dihukum rajam atau ia bisa bersikap seperti kelak Yusuf yang mau menceraikan diam-diam Maria. Akan tetapi Hosea justru menebus milik sahnya sendiri sesuai dengan perintah Tuhan. Ini berarti Gomer bukan hanya mendapat belas kasih, tetapi dipulihkan ke martabat semula istri sah Hosea.
Namun Hosea harus membayar harga dan menyangkal diri demi kelanggengan pernikahannya. Isu kedua adalah mengapa untuk sekian waktu lamanya Hosea dan Gomer tidak bersetubuh. Para teolog menafsirkan bagian ini sebagai melambangkan hukuman Tuhan melalui pembuangan umat Tuhan di negeri musuh. Tujuannya agar mereka sadar akan dosa mereka dan kapok, bertobat dan tidak mengulangi lagi. Jawaban lain juga bisa diberikan, yaitu sebagai proses pembuktian pertobatan sejati. Ada ujian bagi pertobatan sejati. Dosa Gomer adalah dosa seksual. Bertarik dari relasi seks adalah ujiannya. Ia harus tidak lagi menjalani hubungan seksual dengan para pelanggannya. Ia juga tidak berhubungan seksual dengan Hosea sampai waktu tertentu. Tuhan itu baik. Saat kita sadar dosa kita, apapun itu, lalu bertobat, pasti Ia mengampuni kita. Namun sungguhkah kita bertobat? Atau hanya berpura-pura atau main-main? Waktu menjadi pengujinya. Tuhan berdaulat menguji sekaligus memurnikan kita dengan caranya. Dia tahu titik lemah kita, maka di situ Dia akan memproses kita. Apa kelemahan kita yang sudah kita akui di hadapan Tuhan? Minta Dia menolong kita, menjaga dari kelemahan kita, kalau perlu dengan menghalangi kita dari godaan ke sana. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.